Alhamdulillah, saya tadi cek sebentar, pembicara kita, Pak Gita Fadila sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, boleh kita sapa Pak Gita. Assalamualaikum Pak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Eh, suara saya? Sudah cukup terdengar Pak Gita. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Aduh, tadi sarapan apa kita nih Pak? Apa ya, lupa saya sarapannya dia. Alhamdulillah Pak Gita Oke. sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu semua, sesi hari ini Pak Gita akan menyampaikan poin-poin materi yang sudah kita persiapkan, yang sudah Pak Gita siapkan, mungkin selama 30 menit. Nah, nanti sisanya kita akan melakukan instruksi atau kita melakukan diskusi ya, mungkin tanya jawab atau mungkin nanti ada sharing pengalaman dari Pak Gita. Seperti itu, setuju? Kalau yang setuju dengan saya boleh ketik angka 1 di kolom chat. Boleh, silakan teman-teman. Oke, satu. Oke, kita semua setuju ya. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin ya Pak Gita, nanti ketika setelah Pak Gita memaparkan isi dari presentasinya, boleh nanti setelah itu kita tanya jawab ya Pak Gita ya. Baik, baik, insya Allah. Nah, Ya, oke. Mungkin saya Raffi Thorik sebagai moderator pada hari ini mempersilahkan Pak Gita Ahmad Fadila, ESOS MSI sebagai Social Engineering Expert, dan beliau ini adalah, wah, luar biasa sekali pengalaman beliau, itu lebih dari 30 tahun di dunia community development, di dunia social engineering, di dunia keberlanjutan ya. Mungkin dulu namanya bukan TJSL apa ya? iya betul, Sorry, betul. namanya bukan TJSL, tapi Pak Gita udah ada nih di poin-poin ini gitu. Nah, ini berikut adalah pengalaman Pak Gita yang mungkin teman-teman semua bisa membaca satu persatu, di mana beliau 4 kali berturut-turut menjadi mendampingi Propermas di perusahaan multinasional company. Ya, beliau juga sebagai expert di 25 tahun lebih ya. Kalau kita total sama yang sekarang nih Pak Gita ya, mungkin udah 30 tahun ya Pak ya, masih aktif di Sudah dunia. lebih. Ada 34 atau 35 lah mungkin. Waduh, 34, 35 gitu ya. 34 sampai 35 tahun teman-teman semua di dunia social engineering atau di dunia community development ini seperti itu. Nah, Pak Gita, mungkin saya tidak bisa banyak basa-basi lagi karena mungkin teman-teman sudah menunggu nih eh, ilmu sharing dari Pak Gita. Mungkin dari saya itu saja Raffi Thorik. Untuk kita Ahmad Fadila SOS MSI, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi, selamat salam jumpa pada kita semua. Jadi saya langsung saja karena ini saya khawatir nanti materinya ini terlalu banyak. Saya pikir ya tadi permintaannya setengah jam, mudah-mudahan bisa saya kejar begitu. Baik, jadi sesuai dengan judul yang disampaikan oleh panitia, yaitu judulnya adalah Sustainable Israel, bahwa dalam webinar kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengetahuan begitu ya tentang perkembangan dunia dikaitkan dengan sustainable ataupun juga dengan yang berkelanjutan. Jadi saya pikir ini menjadi penting karena kalau kita bicara soal TJSL ataupun CSR, social investment dan sebagainya, itu sebenarnya kaitan-kaitannya itu tidak terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan yang akan kita coba bicarakan pada pagi hari ini. Jadi diharapkan nanti teman-teman semua bisa menjadi maklum mengapa kalau kita bicara soal TJSL itu kok dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Di situ ada masalah inklusif, ada partisipatori, ada juga masalah gender begitu ya dan sebagainya. Jadi ini menjadi penting saya pikir teman-teman, apalagi apabila kita mewakili misalnya institusi perusahaan itu akan melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek begitu. Karena ternyata dalam perkembangannya sekarang ini apabila kita
akan melakukan pembiayaan proyek, khususnya proyek-proyek yang akan didanai oleh Bank Dunia misalnya atau EDB gitu, mereka itu bertanya mengenai apa standar pelaksanaan sustainability yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, nah kalau sudah begini, itu nanti kaitannya kepada teman-teman yang akan melakukan teman-teman yang melakukan kegiatan TJSL gitu. Jadi saya pikir dalam kesempatan ini mungkin kita tidak terlalu relevan ya apabila TJSL itu dikaitkan dengan masalah kedermawanan sosial. Jadi ini sebenarnya lebih erat kaitannya bagaimana strategi perusahaan di dalam melakukan pembiayaan proyek begitu. Baik, saya pikir kita mulai saja apa namanya slide-nya ini. Nah ini adalah lini masa ya. Saya akan mencoba. Jadi dalam webinar kita kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat soal sejarah begitu ya, untuk melihat soal sejarah sehingga nanti pada akhirnya teman-teman memahami sebenarnya perkembangan-perkembangan sejarah itu kaitannya yang kondisi sekarang ini apa begitu. Baik, jadi kalau kita lihat tahun 1945 itu Perang Dunia berakhir, kemudian Dewan Keamanan PBB itu diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Nah, jadi dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua itu berbagai berbagai negara di era-era tahun 50-an, 60-an itu mulai melakukan pembangunan begitu ya setelah mereka selesai perang. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana agar pembangunan yang masif dilakukan pada saat itu bisa terus berjalan, akan tetapi pembangunan-pembangunan tersebut tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Nah itu pertanyaan tahun-tahun 50-an, 60-an itu sudah mulai muncul seperti begitu. Nah kemudian di tahun-tahun 60-an itu mulailah adanya berdirinya NGO internasional ya, LSM internasional seperti WWF gitu ya. WWF itu didirikan pada tahun 1961, tepatnya tanggal 29 April. Kemudian ada juga NGO internasional dinamakan International Union for Conservation of Nature. Ini walaupun NGO ini sudah berdiri jauh sebelumnya tahun 1948, akan tetapi NGO ini juga mulai aktif untuk memberikan kepeduliannya di dalam masalah-masalah perlindungan terhadap keanekaragaman hayati itu di tahun-tahun 60-an. Kemudian juga ada organisasi Greenpeace ya dari Kanada. Itu didirikan tahun 1969. Jadi ini memperlihatkan bahwa di tahun-tahun itu kepedulian para pihak terhadap masalah perlindungan lingkungan itu mulai masif ya, mulai meningkat gitu. Nah, akhirnya di tahun 70-an mulailah ada kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan melestarikan lingkungan begitu. Oke, kita coba lihat di slide berikutnya. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Mohon maaf, saya minum dulu. Nah, ini dia. Ini tahun 1972 itu ditandai dengan deklarasi Stockholm. Jadi tahun itu ada sebuah klub ya, namanya Club of Rome, itu membuat sebuah laporan yang berjudul The Limits to Growth. Dalam laporan mereka tersebut itu mengulas masalah-masalah lingkungan dan menjelaskan tentang adanya kebutuhan bagaimana melakukan pembangunan berkelanjutan begitu. Nah, berdasarkan laporan tersebut kemudian negara Swedia, pemerintahnya kemudian mengusulkan agar diadakan sebuah konferensi internasional tentang lingkungan hidup. Nah, jadi akhirnya konferensi tentang lingkungan hidup itu diadakan di Stockholm, di Swedia, dihadiri oleh 113 negara. Dan konferensi ini
ini merupakan konferensi yang pertama di dunia yang membahas tentang lingkungan hidup. Nah, dari konferensi ini kemudian uh, menghasilkan beberapa deklarasi ya. Ada 26 prinsip dan ada 109 rekomendasi tentang bagaimana upaya-upaya perlindungan terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi The Limit to Growth ini menyoroti tentang perlunya adanya perubahan gaya hidup di dalam menuju pembangunan berkelanjutan. Nah, begitu. Nah, jadi dari konferensi ini kemudian muncul ide-ide tentang bagaimana membuat peta jalan agar pembangunan di abad ke-21 ini yang dilakukan oleh negara-negara itu bisa memiliki satu platform, satu landasan yang sama. Ini dimulai dari tahun 1972 Deklarasi Stockholm. Oke, jadi kita coba lihat lagi ke slide berikutnya. Tahun 1800 berapa nih? Slide berikutnya, minta tolong. Ya, oke. Nah, ini tahun 1983, kemudian PBB yang tadi sudah didirikan itu ya, kemudian didirikanlah sebuah komisi di PBB tentang lingkungan dan pembangunan. Komisi ini bernama World Commission on Environment and Development atau disingkat WCED gitu. Nah, komisi ini memiliki tiga tugas. Yang pertama, ia ditugaskan untuk menganalisis hubungan antara lingkungan dengan pembangunan. Jadi apa korelasinya antara lingkungan dengan pembangunan? Itu yang tugas mereka yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah komisi ini ditugaskan untuk mengidentifikasi strategi dan kebijakan apa yang harus diambil oleh negara-negara di dunia dalam rangka mereka melakukan pembangunan untuk juga sekaligus menekan dampak negatif pembangunan itu terhadap lingkungannya. Jadi untuk mengidentifikasi strategi kebijakan apa yang harus diambil begitu. Itu yang tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga adalah komisi ini ditugaskan untuk mempromosikan tentang konsep-konsep tentang pembangunan berkelanjutan dan juga membantu negara-negara yang ada di dunia ini untuk melakukan pembangunan ekonomi sosial dan lingkungannya itu secara secara seimbang begitu. Nah, itulah di tahun 1983 kemudian muncullah lahir komisi ini. Inilah sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini tahun 1987. Jadi tahun 1983 tadi, ini sekarang 1987. Jadi artinya kurang lebih komisi tersebut sudah bekerja selama berapa? 4 tahun begitu ya. 4 tahun. Akhirnya mereka mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul Our Common Future. Laporan ini disebut juga laporan Brundtland gitu ya, karena pimpinannya itu adalah Gro Harlem Brundtland, seorang mantan Perdana Menteri dari Norwegia. Jadi di dalam laporan ini, Our Common Future ini, didefinisikan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat sekarang ini, akan tetapi pembangunan yang dilakukan itu tidak mengorbankan kemampuan atau hak-hak generasi yang akan datang di dalam mereka memenuhi kehidupannya nanti begitu. Jadi sekarang boleh membangun, tapi pembangunan yang sekarang kita lakukan tidak merugikan generasi yang akan datang. Nah, itulah konsep dari sustainable development atau pembangunan berkelanjutan yang dituangkan ke dalam laporan Our Common Future ini. Oke,
Kita coba lanjut lagi ke tahun 1900 berapa tadi ya di ininya. Slide berikutnya. Ya, ini tahun 1989. Nah, ini tahun 1989 ini berdasarkan laporan Our Common Future itu tadi, kemudian PBB pada tahun ini mulai merencanakan adanya sebuah konferensi lingkungan dan pembangunan. Jadi konferensi ini dimaksudkan untuk menjabarkan tentang bagaimana cara-cara yang harus dilakukan oleh seluruh negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun ternyata di dalam perjalanannya itu tidak mudah untuk menyelenggarakan konferensi ini karena tarik menarik kepentingan itu terjadi begitu. Sehingga negosiasi ini dilakukan negosiasi tingkat dunia dan negosiasi seperti yang terjadi tahun 89, 90 ya, 91 itu adalah negosiasi yang berjalan sangat sulit dan bentuk-bentuk negosiasi itu memang sebelumnya belum pernah dilakukan. Tapi akhirnya pada tahun 1992 diadakan di Rio de Janeiro. Mungkin di slide berikutnya deh. Oke, di tahun berapa? 1992 kemudian diadakan KTT Bumi di Rio de Janeiro. Ya, ini sebagai KTT tentang lingkungan yang terbesar yang pernah dilakukan. Jadi ada ribuan orang hadir di KTT ini dari berbagai NGO, dari berbagai dunia usaha, berbagai pendidikan, kelompok perempuan, masyarakat, macam-macam. Ini hadir seperti begitu. Nah, disinilah di dalam KTT Bumi Rio de Janeiro ini Agenda 21 yang beberapa tahun sebelumnya itu sudah dibahas, itu akhirnya disepakati sebagai action program atau action plan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan berkelanjutan di abad ke-21. Nah, jadi ada banyak sekali negara-negara yang hadir, ada sekitar 172 negara, kemudian kepala negara dan kepala pemerintahannya itu kurang lebih di atas 100, kemudian ada 2000-an, di atas 2.400 NGO kalau saya nggak salah ya, itu hadir semua di sini. Nah, inilah yang menjadi titik puncak dari pembahasan tentang lingkungan yang berawal dari konferensi Stockholm 20 tahun sebelumnya gitu. Dan ini merupakan pertemuan dunia pertama yang membahas tentang lingkungan. Oke, kita berangkat ke tahun berapa selanjutnya? Tahun 1990, sorry, coba slide berikutnya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah hasil yang ini adalah catatan yang dihasilkan dari deklarasi Rio yang diadakan di tahun 92. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah Rio Declaration. Coba lihat isinya, ya itu adalah terkait dengan masalah hak atas pembangunan. Kemudian ada tanggung jawab bersama, ada prinsip kehati-hatian, ada pengelolaan lingkungan, ada kerjasama internasional. Dan misalnya nomor 19 di situ. Nomor 19 pengembangan masyarakat, ada kerjasama dengan organisasi, pengelolaan bencana dan sebagainya. Nah, itu kalau kita perhatikan betul-betul, ke-27 asas ini akhirnya menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan dan menjadi acuan bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan dan strategi lingkungan yang efektif. Nah, inilah yang menjadi dasar dari mulainya adanya hal-hal yang terkait dengan pengembangan masyarakat ataupun juga TJSL dan sebagainya. Nah, kita coba lihat lagi ke slide selanjutnya. Ya,
Nah, ini juga masih dari deklarasi Rio ya. Jadi deklarasi Rio itu ada beberapa prinsip yang menjadi eh, apa namanya yang dihasilkan oleh deklarasi tersebut. Ada misalnya prinsip utama yaitu tentang hak atas pembangunan yang berkelanjutan, ada tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan, ada prinsip kehati-hatian dan sebagainya. Tadi kita sudah bahas. Kemudian ada prinsip pembangunan berkelanjutan ya. Ada pengintegrasian lingkungan dan pembangunan, ada pembangunan ekonomi berkelanjutan, ada nomor 4 ya, ada pengurangan kemiskinan begitu. Kemudian di prinsip kerjasama internasional eh, ada pengembangan bantuan teknis dan keuangan untuk negara-negara berkembang, pengembangan kapasitas negara berkembang, ada prinsip partisipasi masyarakat, partisi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, ini perlu kita garis bawahi ini ya, karena nanti dalam penerapan TJSL itu ada tuh prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Satu diantaranya adalah prinsip apa namanya partisipasi masyarakat begitu. Kemudian prinsip lingkungan ada hal seperti itu. Nah, jadi agenda 21 yang dibahas pada KTT Rio ini itu menjadi apa namanya disahkan rancangan-rancangan ini tentang bagaimana mengupayakan pembangunan berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi dan lingkungannya gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar-dasar dari kenapa kalau kita membicarakan TJSL, Komdev gitu ya atau CSR ini kenapa ada hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah tersebut yang tadi kita lihat gitu. Oke, lanjut. Oh, ini juga masih yang tadi ya, masih tadi ada sosialnya di situ kita lihat peningkatan kualitas hidup masyarakat, ada pengurangan kemiskinan, ada partisipasi masyarakat dan seterusnya. Nah, ini merupakan lanjutan dari yang tadi. Silakan lanjut lagi. Ya, ini juga masih ya masalah masalah lingkungan hidup, integrasi. Saya pikir terus saja. Oke, kita lihat ke lini masa lagi. Jadi kalau lini masa itu kita sekarang sudah sampai di tahun 1997. Jadi tahun 1987 itu diadakan sidang khusus Majelis Umum PBB tentang lingkungan hidup. Itu diadakan pada bulan Juni 1997. Nah, eh, dari sidang umum tersebut ini itu ternyata mulai terlihat bagaimana sikap-sikap dari negara-negara yang sebelumnya itu apa namanya mensponsori hal-hal seperti yang kita bicarakan. Akhirnya eh, ternyata ada kelompok-kelompok negara yang lebih memikirkan tentang pembangunan dirinya sendiri tanpa mau memperhatikan masalah lingkungan. Jadi akhirnya dunia ini terbagi dua. Ada blok Amerika Utara dengan Uni Eropa begitu ya di satu pihak. Kemudian ada juga kelompok-kelompok negara-negara lain, negara-negara yang berkembang yang tergabung di dalam G77 itu ada Cina di situ dan sebagainya itu memiliki pendapat yang berbeda. Sehingga pada tahun 1997 itu sidang umum tentang eh, pembangunan berkelanjutan itu bisa dikatakan gagal. Ternyata memang ada perbedaan apa namanya perbedaan keinginan, perbedaan kepentingan di antara dua kelompok negara-negara di dunia. Itu perkembangannya seperti begitu. Jadi memang ternyata pembangunan berkelanjutan itu tidak mudah diterima oleh seluruh negara di dunia. Begitu. Lanjut. Saya minum dulu ya. Nah, ini kita sekarang sampai ke tahun 2000. Di tahun 2000 kita mulai kenal dengan apa yang kita sebut dengan MDGs ya. Ini tahun 2000 diadakan KTT Millennium yang akhirnya menghasilkan apa yang kita kenal dengan Millennium Development Goals.
Ini KTT ini diikuti oleh 189 negara, kemudian melahirkan ada 8 butir tujuan pembangunan milenium. MDGs ini berlaku dari tahun 2000 sampai tahun 2015 gitu. Nah, ini apa namanya? Diharapkan dari Millennium Development Goals ataupun tujuan pembangunan berkelanjutan milenium itu bisa mengadres masalah-masalah yang kita lihat di 8 poin ini. Jadi ada misalnya ada masalah kelaparan, ada kemiskinan, kemudian adanya pendidikan ya, menghilangkan kesetaraan, menghilangkan kesenjangan gender dan sebagainya. Ini tahun 2008 sampai tahun 2015. Silakan lanjut. Kemudian tahun 2010-2011 itu lahirlah pemikiran-pemikiran tentang CSR ya. Tahun 2010 itu CSR lahir. Ya, tahun 2011 itu kita kenal dengan CSV juga lahir begitu ya. Jadi CSR itu sebagai tanggung jawab sosial perusahaan jadi perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak-dampak sosial dan dari kegiatan-kegiatan operasionalnya. Sekaligus bagaimana perusahaan memberikan kontribusi pada kesenjangan masyarakat. Jadi sifatnya CSR itu tentunya sukarela dan dia juga harus diintegrasikan dengan strategi bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau creating shared values ini dikembangkan oleh Michael Porter dan juga Mark Kramer gitu ya. Ini menekankan bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai bersama antara perusahaan dengan masyarakat lingkungannya. Jadi orang banyak salah mengerti karena dipikirnya bahwa CSV ini adalah sebuah konsep bagaimana melakukan CSR ataupun juga tanggung jawab sosial lingkungan begitu. Karena sebetulnya CSV ini lebih kepada strategi bisnis perusahaan, bagaimana perusahaan dapat dikembangkan, dapat berkembang, namun pada saat yang sama pengembangan perusahaan itu juga memberikan manfaat kepada masyarakat lingkungan di sekitarnya. Nah, begitu. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu yang juga mungkin perlu kita pahami begitu ya. Sehingga sebenarnya CSV ini adalah mengintegrasikan antara kebutuhan sosial dengan kebutuhan bisnis dari perusahaan itu sendiri. Sehingga akhirnya perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Begitu. Baik, kita lanjut deh. Oke, ini dari KTT Pembangunan Berkelanjutan Rio. Ini tahun 2012. Jadi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyelenggarakan sebuah konferensi tentang pembangunan berkelanjutan. Rio disebutnya juga dengan Rio Plus 20. Jadi karena ini sudah 20 tahun setelah konferensi yang pertama. Ini diadakan di Brazil pada bulan Juni tahun 2012. Nah, konferensi ini akhirnya menghasilkan dokumen politik yang terfokus berisi tentang langkah-langkah yang jelas dan praktis bagaimana melaksanakan pembangunan berkelanjutan itu. Nah, jadi negara-negara yang hadir itu memutuskan untuk meluncurkan proses tentang mengembangkan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau ya tujuan pembangunan berkelanjutan atau itu sudah menjadi SDGs gitu ya, yang akan dijalankan untuk selama 15 tahun ke depan. Jadi konferensi ini juga mengadopsi inovasi-inovasi kebijakan-kebijakan politik yang ada begitu. Kita lanjut lagi ke tahun berikutnya. Jadi setelah tahun 2012, kemudian tahun ini mesti tahun 2015. Silakan. Ya, ini tahun 2015. Nah, ini kita sudah mulai mengenal apa yang disebut dengan Sustainable Development Goals ya. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan begitu.
Ini ditetapkan oleh PBB, ya. Kemudian 17 Sustainable Development Goals itu ini merupakan apa namanya, tujuan pembangunan yang akan dilakukan oleh negara-negara di dunia mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2030. Jadi di situ ada mengakhiri kemiskinan, ada mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, dan sanitasi gitu ya. Kemudian ada energi dan seterusnya dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir teman-teman sudah paham mengenai ini. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan ini itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara global di dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang apa namanya, yang diimplementasikan dari kebijakan-kebijakan di negaranya masing-masing. Kita lanjut lagi. Nah, ini tahun 2016 kemudian ada apa namanya? Ada prinsip-prinsip yang dihasilkan. Jadi prinsip-prinsip apa namanya, pembangunan berkelanjutan ini adalah sebenarnya adalah pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang. Ini merupakan prinsip-prinsip yang dihasilkan dari yang di apa namanya, menjadi intisari dari Sustainable Development Goals yang tadi sudah kita lihat sebelumnya. Lanjut. Nah, teman-teman, ini saya apa namanya, lompat ini karena sudah lompat ke tahun 2025 gitu ya. Tapi dari tahun 2016 tadi, kemudian di tahun 2017 pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Perpres, peraturan presiden tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan. Perpresnya itu nomor 59 tahun 2017. Nah, kemudian selanjutnya di tahun 22 Perpresnya itu direvisi lagi menjadi Perpres nomor 111 tahun 2022 tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di tahun 2020 juga ada keluar bukan Perpres ya, tapi SDGs desa di Indonesia. 91% wilayah Indonesia itu kan adalah wilayah pedesaan. Nah, jadi bagaimana supaya desa-desa kita, supaya Indonesia maju itu, acaranya adalah bagaimana kita harus memajukan desa-desa yang ada di Indonesia. Nah, itu keluarlah apa yang disebut dengan SDGs desa di Indonesia, khusus Indonesia tahun 2020. Nah, ini kalau kita lihat kepada slide ini, kemudian ini adalah memperlihatkan bagaimana tingkat kemiskinan penduduk dalam persentase versi Bank Dunia begitu. Nah, ini tentunya nanti kita perlu validasi lagi apa namanya, data ini apakah ya memang sudah seperti ini. Tapi dari apa yang saya dapatkan adalah seperti begini. Jadi dari tahun 2022 sampai tahun 2004 itu cenderung menurun. Kemudian di tahun ini itu terjadi peningkatan, ada spike begitu ya, ada kenaikan garis kemiskinan begitu. Coba mundur lagi satu ini. Ya. Ada spike peningkatan garis kemiskinan. Ini sebetulnya disebabkan oleh bukan hanya inflasi, tapi juga adanya perubahan struktur dari tekanan di tingkat global begitu. Jadi artinya bahwa tekanan-tekanan dari dunia internasional itu sangat memberikan dampak kepada tingkat kemiskinan secara nasional begitu. Ini slide ini ingin mengatakan seperti begitu. Silakan kalau kita coba lihat selanjutnya. Nah, lalu apa kaitannya? Lalu apa kaitannya dengan TJSL? Jadi begini teman-teman. Kalau teman-teman misalnya khususnya teman-teman yang melakukan proyek-proyek kapital ya, proyek-proyek besar, proyek-proyek strategis nasional gitu. Tentunya kan pendanaannya itu kita salah satu metodenya adalah mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Misalnya di sini ada World Bank, ada ADB gitu. Nah, World Bank dan ADB, nah ini ADB
sebenarnya belum sekarang ini apa namanya ISS-nya itu Environmental Social Standard-nya itu belum dijalankan. Yang di tengah ini baru akan diterapkan tahun depan ini oleh ADB baru menjalankan ini. Tapi saya coba perbandingkan antara World Bank dengan ADB, itu mereka meminta kepada setiap perusahaan yang akan mendanai proyek-proyeknya itu memperlihatkan bagaimana standar kinerja mereka di bidang lingkungan dan sosial. Nah, kalau saya lihat antara World Bank, ADB itu mirip-mirip gitu. Mirip-mirip apa-apa saja yang mereka minta dari kinerja perusahaan di dalam environmental dan sosialnya begitu. Nah, ini juga kalau kita lihat di dalam negeri ya, proper misalnya. Program proper itu juga melihat bagaimana sebetulnya kinerja perusahaan itu ditanyakan juga mana kinerja pemberdayaan masyarakatnya itu akan ditanya juga sehingga dari sini kita bisa apa namanya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya teman-teman yang bekerja di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan itu memberikan dampak kepada kinerja perusahaan apabila perusahaan ingin melakukan pembiayaan yang didanai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional ataupun juga oleh nasional gitu. Jadi uh, di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan TJSL itu langsung berpengaruh kepada kinerja perusahaan dan langsung berpengaruh terhadap bagaimana performance perusahaan di mata lembaga-lembaga lain begitu. Nah, inilah pentingnya bagi teman-teman yang apa namanya yang bekerja di bidang-bidang TJSL, social investment begitu ya. Bagaimana bisa menarik pemahaman bahwa teman-teman itu bukan hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tapi juga teman-teman langsung memberikan apa namanya kontribusi terhadap kesuksesan perusahaan untuk melakukan apa namanya rencana-rencana pembangunan yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Begitu. Oke, masih ada slide-nya nggak kira-kira? Nah, ini sebagai intisari ya. Intisari jadi yang di atas itu ini tadi yang sudah kita bicarakan ya bahwa perjalanannya itu adalah seperti begitu sampai akhirnya ada 3P di situ. 3P jadi bahwa perusahaan itu bukan hanya sekedar ingin mendapatkan profit saja, akan tetapi dia juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosialnya begitu. Dan kalau kita lihat di kotak yang kanan itu kita mulai dihadang dengan aturan-aturan internasional ataupun juga aturan-aturan nasional ya. Kalau di nasional itu ada proper, tapi kalau di internasional itu ada apa namanya ISS, ada environmental social standard gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa kemudian ada turunan-turunannya lagi, ada undang-undang ya. Kemudian ini juga undang-undang ini juga diterapkan bagi perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta. Nah, artinya apa? Artinya bahwa perusahaan itu harus memiliki kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan begitu. Jadi kita tidak bisa menjalankan TJSL ini tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang official yang dihasilkan oleh perusahaan yang untuk menjustifikasi bahwa kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan yang dijalankan itu memang menjadi strategi, menjadi bagian dari apa namanya dari pengembangan perusahaan secara umum. Kurang lebih begitu yang ingin saya sampaikan. Masih ada lagi slide? Oke, sudah selesai ya. Saya pikir mungkin itu mudah-mudahan teman-teman bisa menarik kesimpulannya kira-kira apa sebenarnya sih dari pemaparan saya yang tadi di awal gitu ya sampai ke yang akhir itu. Terima kasih Mas Raffi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau nanti ada yang mau session tanya jawab. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gita atas paparan materinya. Izin kita untuk melanjut ke sesi selanjutnya, sesi diskusi atau tanya jawab ya Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak dari teman-teman lewat aplikasi
slide dot. Seberapa besar nih Pak pengaruh CSR jika tepat sasaran? Seberapa besar Pengaruh CSR jika tepat sasaran, Pak? jika tepat sasaran? Saya pikir sangat sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat relevan ya, karena begini, pengalaman saya aja gitu ya. Di dalam setiap tahun kita menyelenggarakan kegiatan work program and budget begitu ya. Sebenarnya yang dilihat itu cuma dua hal dari para eh, pemangku kepentingan. Itu cuma dilihat cuma dua hal. Yang pertama adalah rencana operasi, rencana kegiatan operasi perusahaan satu. Kemudian yang kedua adalah eh, tanggung jawab sosial dan lingkungan, program-program apa yang akan dijalankan. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat bahwa antara CSR dengan operasi perusahaan itu memiliki peran yang 50-50 gitu. Jadi CSR itu memiliki peran keberhasilan 50% terhadap keberhasilan perusahaan dan operasi 50% juga keberhasilannya. Jadi kalau mau dilihat seberapa besar, yaitu karena yang namanya perusahaan itu tidak boleh hanya berkonsentrasi di masalah operasional saja, tapi juga harus memperlihatkan apa kontribusi sosialnya. Jadi saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga, terutama dari ini ada teman-teman dari mungkin masih fresh graduate ya Pak ya, yang dia ingin berkarir di bidang CSR nih, atau pengen jadi officer TJSL nih Pak, gitu, ingin masuk-masuk hutan gitu kan, ingin datang ke desa-desa, mungkin seperti itu ya panggilan jiwanya nih Pak. Nah, kira-kira Hmm. apa sih Pak yang harus dilakukan ya Pak bagi kami para calon TJSL officer atau yang sudah berkarir atau dipaksa berkarir di TJSL officer nih, di bagian TJSL nih Pak. Gimana itu Pak? Boleh dijelasin Pak? Gimana pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Gimana nih Pak cara kita ya calon TJSL officer atau yang sudah ditempatkan di bagian TJSL, divisi TJSL, atau yang sudah apa ya bahasanya ya, yang ingin punya panggilan jiwa ke TJSL officer gitu ya Pak. Gimana cara kita meningkatkan kapabilitas dan kompetensi kita tuh Pak? Oh Gimana gitu. tuh Pak caranya Pak? Menurut Ya, ya. pengalaman Bapak mungkin ya. Ya, 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 ya. Nah, ini kalau saya selalu begini, apa? Saya selalu ada tiga hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah tentunya pendidikan ya, pendidikan. Bagaimana kita kalau bisa kita memiliki latar belakang pendidikan itu sesuai dengan hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu CSR, ilmu-ilmu TJSL gitu ya. Itu ada masalah misalnya kayak ada business administration, kemudian ada antropologi begitu ya, kemudian ada eh, hal-hal seperti itu, ilmu-ilmu sosial lah begitu ya, seperti itu. Tapi keilmuan seperti itu tidak cukup gitu ya. Ya kita memang harus membuka wawasan. Jadi yang kedua adalah wawasan begitu. Wawasan kita agar bagaimana kita bisa belajar dari orang lain gitu ya, yang mungkin sudah lebih dulu dari kita gitu. Sehingga dengan wawasan-wawasan yang ada itu kita juga menjadi semakin kaya terhadap pengetahuan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentunya pengalaman begitu. Pengalaman. Nah, ini juga pengalaman ini juga kalau kita memang tadi masih fresh graduate ya, kita belajar juga pengalaman-pengalaman dari para senior. Ini juga menjadi penting begitu. Nah, sehingga dengan eh, tiga hal itu, pendidikan, kemudian wawasan ya. Contohnya mengikuti webinar seperti ini juga itu memperluas wawasan kita begitu. Jadi wawasan dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain itu insya Allah apa namanya bisa menjadikan kita TJSL officer yang capable lah begitu. Dan juga yang jadi penting adalah tentunya kita ikut training gitu ya, ikut training yang diselenggarakan dari lembaga-lembaga pelatihan itu juga menjadi penting untuk kita ikuti begitu. Saya pikir itu.
Oh, baik, terima kasih Pak Gita. Nah, ini saya ngelihat pertanyaan-pertanyaan dari ini ya, website ini banyak banyak sekali nih Pak. Sebelum pertanyaannya Pak, aduh, kalau bisa nggak ya Pak kita jawabin satu persatu nih semuanya gitu kan dari teman-teman audiens semua. Tapi dari beberapa pertanyaan ini saya bisa cukup merangkum ya Pak ya. Dari mereka tuh agak kebingungan nih Pak untuk nge-scale up atau mengokohkan pondasi tim TJSL-nya nih Pak. Oke, Seperti begitu Pak. oke, Nah, ya. kira-kira nih Pak, hal apa nih yang paling penting menurut Pak Gita untuk kita, mungkin company ya, yang punya divisi TJSL atau sudah baru membentuk divisi TJSL, supaya TJSL-nya ini growth gitu, punya kompetensi yang kokoh, punya tim yang kompak, punya program yang sesuai gitu dengan materi-materi yang tadi sudah Pak Gita jelaskan. Seperti begitu Pak. Iya, tadi saya agak terputus ya, waktu Mas Raffi bicara agak terputus, jadi saya kurang Oh, oke. menangkap jelas begitu ya. Tapi maksudnya mungkin mungkin begini ya, bagaimana caranya men-scale up tim-tim yang ada begitu ya untuk bisa catch up dengan pengetahuan CSR gitu. Ya, tentunya eh, training ini menjadi training menjadi penting begitu ya. Bagaimana mengikuti training itu menjadi penting. Kemudian training itu karena ada proses transfer knowledge gitu ya kalau training. Kemudian juga ada sharing pengalaman di situ. Itu sharing pengalaman juga menjadi proses pembelajaran ya, proses belajar yang cukup baik gitu saya pikir seperti begitu. Kemudian ya banyak berdiskusi dalam forum-forum yang ada gitu ya. Kita ikut aja misalnya forum-forum ada di WAG ataupun forum-forum diskusi seperti webinar ini, itu juga caranya bagaimana kita bisa men-scale up begitu. Dan saya pikir semuanya itu tentunya proses ya, karena untuk menjadi expert gitu kan tentunya tidak bisa sekali setahun 2 tahun langsung jadi expert. Jadi harus ada proses yang memang dijalankan, dan bagi teman-teman yang baru memulai dalam dunia ini tentunya ya harus bersabar bahwa nanti suatu ketika itu teman-teman juga akan menjadi expert di bidang-bidang yang ditekuninya begitu. Saya pikir sih itu. Jadi banyak-banyak berdiskusi, banyak-banyak bertanya kepada para pakar gitu ya, kemudian mengikuti forum-forum, mengikuti pelatihan-pelatihan, training-training itu menjadi hal yang bisa mempercepat teman-teman semua untuk bisa memahami tentang dunia TJSL ini. Silakan. Baik. Pak Gita, ini ada beberapa pertanyaan lagi mungkin ya Pak. Mungkin sebelum kita ngambil pertanyaan dari ini, boleh nggak dari Bapak Ibu audiens semua biar suasana kelasnya lebih hidup, satu orang untuk aktifkan wajahnya dan aktifkan suaranya untuk bisa langsung bertanya dengan Pak Gita, ya. Boleh tim ISQ-ISG di support peserta yang mau langsung bertanya secara live di sesi Zoom pada hari ini. Silakan. Halo, selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Ibu. Ya, saya kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Pak, izin bertanya, Pak. Jadi selama ini kan TJSL itu kan selalu diasosiasikan hanya responsibility dari tim CSR. Setahu saya begitu ya, Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa pendekatan yang bisa dilakukan untuk mendorong keterlibatan aktif dari departemen lain seperti purchasing, legal, atau GA, atau project development gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Apa yang bisa apa ya pendekatan apa yang harus dilakukan agar tim-tim lain di kantor itu juga bisa ikut apa namanya ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Jadi begini, yang itu sekali lagi yang perlu dipahami bahwa sebenarnya TJSL ini adalah bagian dari strategi perusahaan di dalam mencapai tujuannya. Nah, kalau
nanti kalau kita bicara soal ini ya, misalnya soal creating shared values, ada cabang cabang pengetahuannya tentang creating shared values. Jadi itu nanti akan harus dilakukan oleh seluruh bagian di perusahaan. Jadi misalnya begini, eh, perusahaan ingin agar bisa mendapatkan bagaimana bisa mendapatkan tenaga kerja yang terampil, tenaga kerja yang unggul, yang baik, yang siap bekerja dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita tentunya harus memberikan membuka semacam institusi pendidikan begitu yang nantinya bisa melatih para calon-calon tenaga kerja, para pemuda-pemuda yang ada itu untuk bisa capable di tempat yang kita harapkan. Contohnya aja begini deh, contohnya begini. Ini saya mau bicara soal ESQ gitu ya. ESQ, teman-teman di ESQ itu banyak didukung oleh mereka-mereka yang sebelumnya itu berkuliah di Universitas Ari Ginanjar begitu. Nah, karena anak-anak mahasiswa itu belajar di Universitas Ari Ginanjar, kemudian mereka memiliki satu prestasi yang baik, kemudian itu diambil oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam ESQ. Jadi ESQ itu HR-nya itu langsung mendapatkan tenaga kerja yang sudah terbukti unggul begitu. Jadi ini menjadi resource bagi perusahaan itu sendiri untuk juga bisa mendapatkan tenaga kerja yang ada. Tadi disebutkan misalnya procurement begitu ya. Saya nggak tahu tadi Mbak Fitri perusahaannya bergerak di bidang apa, saya nggak tahu. Tapi misalnya begini, untuk mendapatkan misalnya vendor-vendor yang misalnya memiliki kualifikasi yang diharapkan gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan vendor dengan kualifikasi yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa membuat program pelatihan bagi masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi misalnya katakanlah misalnya vendor tentang food supply begitu ya, tentang food supply, bagaimana mensuplai makanan begitu. Nah, perusahaan bisa tuh menyelenggarakan pelatihan tentang bagaimana menyiapkan, bagaimana mengadakan menyediakan makanan yang sesuai dengan standar perusahaan. Itu pelatihan itu bisa diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang memang mempunyai mempunyai atensi di bidang itu. Nah, siapa yang menyelenggarakan pelatihan itu? Tentunya pelatihannya adalah dari bagian misalnya dari bagian kalau makanan itu dari bagian food services ya di perusahaan misalnya. Nah, jadi artinya bahwa bagian food services itu juga memberikan perhatian kepada pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Selain daripada itu juga misalnya HR lagi. HR misalnya menyelenggarakan program magang ya. Menyelenggarakan program magang kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar perusahaan. Nah, itu mau tidak mau itu memberikan pengaruh kepada bagian HR bagaimana menyelenggarakan kegiatan magang itu sesuai dengan standar perusahaan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Nah, inilah tugasnya teman-teman di bagian TJSL supaya bagaimana bisa mengolah programnya itu sesuai dengan harapan masyarakat, tapi juga sesuai dengan harapan dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kuncinya adalah bagaimana teman-teman di bagian TJSL, di bagian CSR bisa mengolah program-program tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari kedua belah pihak itu. Itu Mbak Fitri ya tadi ya. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Oh ya, saya tadi lupa, saya dari PT yang bergerak di konservasi Pak. Salah satunya di PT IJS, Oke, bagian dari Artagraha Network. Terima kasih Pak. baik, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri. Eh, Pak Gita, izin ya Pak, kita seharusnya sesinya sudah hampir habis gitu Pak. Cuman saya izin juga sama teman-teman, mungkin kita tambahin sedikit mungkin ya. Setuju ya? Silakan, Sesinya silakan. oke. Wah ini Pak Gita luar biasa antusias dari peserta, banyak sekali yang ingin bertanya dengan kita. Saya sampai bingung ini mau baca nama mana nih Pak Gita. Ya Allah. Ini Iya. bahkan dari ada Prof Agung Purwanto. Selamat datang Prof Agung. Beliau nanyanya ini kita kayak lagi dites untuk disertasi nih Pak. Aduh. Izin ya Prof, saya bacain beberapa pertanyaan yang mungkin cukup relevan dengan sesi kali ini. Eh, Mungkin pertanyaannya dan ingin didengar oleh teman-teman semua. Adakah contoh gitu ya Pak, program TJSL atau tim TJSL ya Pak, program atau tim TJSL yang berhasil gitu, baik dari pemerintahan maupun di swasta gitu Pak. Mungkin Pak Gita ada sedikit studi case gitu Pak. Oke, baik. Mungkin kalau saya tidak bermaksud untuk ini ya, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi mungkin bisa dilihat dari bisa di searching juga ya di internet. Coba lihat aja yang namanya Politeknik Kalteks Riau begitu ya. Politeknik Kalteks Riau itu kebetulan pada saat pembangunannya itu saya menjadi tim pembangunan dari Politeknik itu. Itu dibangun mulai tahun 2000 ya sampai kira-kira tahun 2006 dibangun dan sampai sekarang masih eksis dan bahkan sekarang ini Politeknik itu menjadi politeknik swasta terbaik se-Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. Begitu. Nah, itu adalah pada saat pembangunannya itu adalah TJSL itu, Politeknik itu. Jadi sekarang itu Politeknik itu tidak dibiayai lagi oleh perusahaan dan bisa berjalan terus, malah bisa terus berkembang begitu. Nah, itu jadi teman-teman bisa melihatlah dari contoh seperti itu. Nanti kalau ada kesempatan kita ketemu ataupun di forum yang berbeda, saya bisa banyak cerita tentang Politeknik itu begitu. Nah, itu salah satu bentuk ya, salah satu bentuk seperti apa sebuah perusahaan menjalankan TJSL-nya berkolaborasi dengan pemerintah, kemudian apa yang dijalankan itu kemudian berkembang sendiri sampai sekarang menjadi sebuah institusi sendiri tanpa adanya campur tangan lagi dari pihak perusahaan maupun juga dari pihak pemerintah begitu. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Gita. Izin nih Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Izin saya bacakan ya Pak ya. Apa risiko terbesar jika kita sebagai pelaksana TJSL tidak meningkatkan kompetensi sekarang, sementara arah bisnis terus bergerak ke keberlanjutan gitu. Jadi pihak perusahaan itu nggak mau ngeluarin dana misalnya, atau nggak mau ngasih pembelajaran pelatihan untuk TJSL officer-nya, atau untuk karyawannya, atau untuk pegawainya, untuk scale up kompetensinya tuh Pak. Nah, itu risikonya sebesar apa itu, Pak? Oke. Ya, jadi begini, pemerintah Indonesia itu kan punya program yang namanya program pemeringkatan kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup begitu ya, atau biasa disebut dengan proper begitu. Proper ini diikuti oleh sekarang ini lebih dari 4.000 perusahaan di Indonesia dan dari tahun ke tahun ini akan semakin banyak. Jadi oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu diberikan rating, diberikan peringkat begitu tentang kinerjanya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang abai terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan, itu nanti akan mendapatkan rating yang kurang menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri gitu. Jadi oleh karena itu memang perusahaan-perusahaan itu memang harus memberikan perhatian kepada masalah sosial dan lingkungannya. Karena ini ada teorinya ya. Karena sebetulnya
tugas dari perusahaan itu bukan hanya sekedar mendapatkan profit saja gitu, tapi perusahaan itu juga memberikan kontribusi kepada planet, kepada lingkungan, dan juga kepada people, kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, oleh karena itu tiga hal itu tadi yang biasa disebut dengan triple bottom line itu menjadi tugas dari perusahaan gitu. Nah, ini kita sebagai apa namanya staf di TJSL itu harus memberikan pemahaman kepada pimpinan kita bahwa inilah yang menjadi tanggung jawab perusahaan secara keseluruhan. Jadi dia bukan hanya menghasilkan profit saja, tapi dia juga harus memberikan manfaat kepada people dan planetnya begitu. Itu, saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Gita. Izin Pak, ini ada audiens peserta kita yang angkat tangan dari Pak Mas Guri. Silakan Pak Mas Guri, boleh langsung on mic. Terima kasih. Izin Pak Mas Guri, dari mana? Perkenalkan diri dulu. Dari Yogyakarta. Yogyakarta. Ya. Dari perusahaan apa Pak? Atau dari instansi apa Pak? Dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Keuangan. Oh, seperti itu. Silakan Pak Mas Guri. Izin Prof, ini kan saat ini kan konflik geopolitik global dan proteksionisme. Upaya atau strategi apa yang bisa dijalankan para aktivis lingkungan dalam menjaga program TSL pembangunan berkelanjutan ini, Prof? Satu sisi, TJSL ini akan membawa kita ke arah dunia satu. Di sisi lain, fenomena konflik geopolitik global dan tren proteksionisme ini menjadi antitesis dunia untuk bisa melangkah bersama, Prof. Jadi saya mau coba mengintisarikan pertanyaannya. Jadi kurang lebih strategi apa yang bisa dilakukan, gimana kurang lebih bisa mohon menghadapi tren konflik geopolitik dan proteksionisme. Oke. Nah, ini baik. Jadi ini sebetulnya sekarang ini yang menjadi apa namanya? Yang menjadi hit ya, menjadi viral di belakangan ini karena tekanan-tekanan dunia internasional ini kepada Indonesia kan juga menjadi hal yang menjadi perhatian kita belakangan ini begitu. Apalagi dengan adanya perang tarif begitu ya, dan tarif yang akan diterapkan 32% oleh Amerika terhadap Indonesia. Ini tentunya tentunya dengan peningkatan tarif pajak 32% ini akan berpengaruh kepada dunia sosial yang ada di Indonesia. Bisa saja perusahaan-perusahaan yang selama ini mengandalkan ekspor ke Amerika itu bisa saja mengurangi produksinya, itu bisa, atau tidak mampu bersaing kemudian melay off karyawan-karyawannya dan sebagainya. Tentunya akibatnya ini adalah kembali kepada masalah sosial yang ada. Ada masalah pemutusan hubungan kerja, ada masalah pengangguran dan segala macam. Nah, ini yang menjadi strategi kita adalah sekarang bagaimana kita menyiapkan ke dalam, ya. Kita menyiapkan ke dalam. Kalau selama ini kita mungkin mengandalkan ke luar, sekarang kita coba strateginya ke dalam. Bagaimana itu? Tentunya pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kita ke depannya itu perlu dilakukan. Misalnya contohnya, pedagang-pedagang UKM, bagaimana UKM ini itu bisa literasi terhadap masalah-masalah digital keuangan misalnya. Sekarang ini kan pembayaran sudah tidak lagi menggunakan uang cash gitu ya, sekarang menggunakan digital gitu. Nah, ini apakah UKM kita itu sudah literate belum, sudah paham belum dengan cara-cara kerja seperti begitu? Kalau mereka belum, ini tentunya menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan proses pembelajaran untuk seperti itu gitu. Nah, jadi ini ke dalam ya. Contoh lainnya lagi adalah misalnya kita melihat pasar ke dalam ya. Kembali pasar ke dalam, mungkin selama ini kita mengandalkan pasar keluar, tapi di dalam dengan jumlah penduduk kita sebesar
hampir 300 juta itu juga merupakan pasar tersendiri bagi produk-produk dari dalam negeri gitu untuk diperdagangkan di dalam negeri. Nah, seperti begitu. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa sebenarnya kita itu sangat besar, ya. Potensi dalam negeri kita sangat besar. Ini yang sebetulnya perlu kita gali gitu ya. Sebagai contoh, saya ini sekarang sedang aktif membantu desa-desa yang ada di Indonesia untuk mereka bergerak maju. Bayangkan di Indonesia itu ada 83.000 desa gitu. 83.000 desa yang perlu mendapatkan sentuhan supaya mereka juga bisa terus bergerak maju. Ini sebuah jumlah yang sangat besar sekali begitu. Jadi mungkin kita tidak bisa mengcover seluruhnya 83.000 itu, tapi bagaimana kita bisa konsentrasi ke hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri dari 83.000 itu. Misalnya kita bisa membantu 100 desa aja sudah sangat sibuk, saya pikir kita itu gitu. Jadi menjawab pertanyaan Pak Mas Huri ya, itu kita coba lihat ke dalam lagi Pak. Apa saja yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi situasi global yang apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjawab situasi global yang tidak menguntungkan itu tadi begitu. Saya pikir itu Pak jawaban saya. Mungkin saya tidak bisa mensimplify jawabannya itu supaya lebih simpel begitu ya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gita atas jawabannya dan terima kasih Pak Mas Kino untuk pertanyaannya tadi. Mungkin izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu audiens semua, Pak Gita, untuk sesi pada hari ini mungkin kita tidak cukup untuk menjawab satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu audiens semua, ya begitu. Karena mengingat waktu yang kita sebetulnya sudah agak lewat nih dari jadwal yang kami share, namun tidak apa. Izin Bapak Ibu semua, tim kami sudah menyiapkan absensi ya untuk sesi pada hari ini. Boleh kami berikan waktu mungkin 2 menit untuk memberikan feedback dari absensi untuk hari ini untuk bisa mengakses materi dari Pak Gita dan juga bisa mengakses e-sertifikat yang akan kami berikan. Dan mungkin juga Bapak Ibu semua setelah mengisi itu ada pertanyaan lagi gitu, kita akan membuatkan mungkin satu forum khusus ya yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk kita bisa sama-sama berinteraksi. Seperti begitu. Oke, boleh di-share tim yang bertugas untuk absensinya. Silakan. Oke, boleh. Oke, sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu untuk absensinya. Ada G-form-nya. Boleh silakan diisi Bapak Ibu. Hadirin semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Gita. Mungkin teman-teman juga jangan ada yang leave terlebih dahulu ya, karena nanti di akhir kita ada paparan sedikit dari tim penyelenggara ISQ ESG, yaitu oleh Pak Dadan Ramdan. Pak Dadan, apakah hadir di sesi hari ini Pak? Ya, hadir. Assalamualaikum. Hadir, siap. Raffi, apa kabar? Waalaikumsalam. Nah, Pak Dadan akan menyampaikan beberapa topik menarik atau poin-poin menarik juga dan penawaran bagi Bapak Ibu audiens semua. Boleh silakan Pak Dadan, waktu dan tempat saya persilakan, kami persilakan. Oke, terima kasih Raffi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya ingin tahu dulu mungkin di chat apakah Bapak Ibu merasakan ada manfaat dari webinar ini. Silakan ditulis kalau iya silakan chat 1, Pak. Apakah webinar ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua? Oke. Oke, terima kasih. Dan juga apakah tema webinar lagi kita akan adakan lagi di masa-masa mendatang? Apakah setuju? Ya, tulis setuju jika memang bersetuju.
Oke, terima kasih Bu Asri, terima kasih Pak Rizky dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua, kami dari ISQ ESG ya hari ini kita sedang ada eh, program nanti lewat Pak Gita. Kalau tadi Pak Gita hanya memberikan kulit-kulitnya saja, nanti selama 3 hari itu akan ada buat terutama yang bergerak di bidang ESG, TJSL, CSR, NGO dan lain sebagainya. Kita bisa ikut satu training di mana bukan hanya kita bicara teorinya saja, tapi selama 3 hari juga akan ada banyak latihan dan study case. Kemudian juga di hari terakhir juga akan ada project. Nah, jadi ini kalau di baratnya kita memulai dengan pengetahuannya, kemudian mencoba membuat desain seperti apa program pelatihan tersebut, dan satu lagi kita juga dituntut untuk bisa membuatkan laporan dan diseminasi. Jadi namanya training TJSL Expert. Nah, jadi kalau yang sekarang mungkin tadi ada yang bertanya, bagaimana sih sebenarnya eh, teman-teman semua ingin berkarir di CSR atau sudah berkarir tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi mungkin kalau kita bicara teman-teman di swasta, di lingkungan ataupun di BUMN, itu ada kewajiban-kewajiban dari pemerintah untuk membuat laporan, membuat studi report atau membuat laporan TJSL. Nah, di training tersebut nanti akan ada bimbingan untuk bisa membuat, karena yang akan membuat fasilitator Pak Gita ya, nanti kita sudah tahu semua sudah 30 tahun pengalamannya di nasional dan multinasional, kemudian ada Pak Iwan Asrof dan teman-teman yang lain. Jadi jangan lewatkan tanggalnya tanggal 29 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini yang training ini mungkin agak berbeda dengan training-training lainnya karena kita akan banyak membahas study case dan juga banyak membuat latihan tentang project. Jadi mudah-mudahan keluar dari training ini bisa siap untuk membuat program PJSL yang berdampak dan kemudian sesuai dengan regulasi. Selain itu tanggal 17-18 juga ada training auditor energi. Dan yang paling terdekat ini adalah yang training TJ Export. Nah, karena ini eh, sangat terbatas, limited, jadi kita akan masuk kepada eh, untuk hanya sekitar 20 peserta saja karena akan sangat fokus ya. 20 peserta dan investasinya 3 hari nih ya, bukan 2 hari nih, 3 hari itu 6,5 juta. Cuman kalau yang sekarang kita yang bisa early bird kita tawarkan di 5,750. Jadi ada modul, kemudian juga ada latihan dan ada sertifikat dari ACT International Consulting. Nah, jadi banyak di regulasi BUMN misalnya harus setiap TJSL harus mempunyai sertifikasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ya, jadi silahkan ada nomor, ada barcode-nya di situ. Kemudian juga bisa menghubungi. Dan satu lagi Bapak semua, ya jika selama eh, mungkin masih mau tanya-tanya bos dulu atau mau pikir-pikir dulu, buktikan ya, tolong di screenshot ini eh, slide ini. Kalau bisa membuktikan bahwa Bapak ikut hadir di webinar ini, maka akan ada potongan lagi 500.000. Jadi boleh diklaim lagi bahwa sudah mengikuti webinar dan totalnya menjadi hanya 5,250. Nah, untuk misalnya mau ngirim 2, 3, 4, nanti boleh dihubungi. Nanti kita akan bicarakan nego di belakang ya. Jadi manfaatkan ya bagi yang sudah berkarir, ingin menambahkan experience-nya, kemudian bagi yang juga ingin baru pertama tadi fresh graduate itu juga bisa sampaikan. Karena dilatih oleh tim yang sangat ahli. Itu aja, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi lagi. Nanti teman-teman yang ada di sini juga bisa berinteraksi di komunitas untuk bisa terus berdiskusi tentang webinar-webinar ke depan dengan TJSL-nya. Ya, betul Pak. Offline 3 hari. Kita ada hybrid Pak. Kalau untuk yang di luar kota ada hybrid.
nanti mungkin nanti yang hybrid nanti bisa ngubungin Pak Salman. Mohon tolong dibantu yang untuk yang luar kota bisa sampaikan. Terima kasih informasinya. Saya kembalikan ke Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Ya, begitu Bapak Ibu audiens semua. Jadi kami juga menyediakan bagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang ingin mengupgrade ya, mengupgrade kompetensinya, mengupgrade skillnya dan ingin berkarir di bidang TJSL gitu. Kita menyediakan platformnya, platform pelatihan yaitu Training TJSL Expert gitu. How to build impactful corporate social responsibility initiative yang langsung akan dibawakan oleh Pak Gita Ahmad Fadila dan Pak Iwan Azov sebagai expertise dari kami. Oke, mungkin ini boleh di screenshot dulu ya Bapak Ibu, di foto biar bisa diklaim vouchernya seperti itu. Ya, nanti setelah ini kita izin saya sampaikan kita sesi foto bersama dengan narasumber kita, dengan pemateri kita, Pak Gita. Ya Pak Gita, izin Pak, kita foto dulu ya Pak. Siap. Oke. Ini sudah di foto dan screenshot Bapak Ibu, kalau sudah boleh klik angka 1 di kolom chat.